Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan bahwa rencana redenominasi rupiah belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Diketahui redenominasi merupakan penyederhanaan nilai mata uang dengan cara menghapus beberapa angka di belakang nominal tanpa mengubah nilai real atau daya beli masyarakat. Informasi lainnya pemirsa, Bilkis balita berusia 4 tahun yang sempat diculik di Makassar sempat menolak dibawa pulang karena sudah dekat dengan keluarga yang merawatnya. Namun akhirnya Bilkis diserahkan secara sukarela setelah negosiasi panjang. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Badan Gizi Nasional mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp28,63 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Anggaran tersebut untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis hingga akhir 2025. 5 menit maksimum, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat pimpinan sembilan. Badan Gizi Nasional atau BGN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp28,63 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ada Ibu Wakil Anggaran tersebut untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG hingga akhir 2025. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut lembaganya tetap optimis, mampu menyerap 99% dari total dana Rp71 triliun yang telah dialokasikan tahun ini. Hal itu disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 9 DPR RI Jakarta, Rabu 12 November 2025. Ia menjelaskan realisasi penyerapan anggaran BGN meningkat tajam sejak pertengahan tahun. Dari total pagu Rp71 triliun hingga awal November penyerapan telah mencapai Rp43,47 triliun atau sekitar 61,2%. Serta diperkirakan akan terus bertambah seiring proses pembayaran sejumlah tagihan yang sedang berlangsung. BGN memperkirakan kebutuhan tambahan sebesar Rp29,5 triliun hingga akhir tahun, di mana dana tersebut digunakan untuk melanjutkan bantuan MBG di seluruh wilayah penerima. Dari total pagu Rp51,2 triliun untuk komponen bantuan makan bergizi, sudah terserap Rp36,23 triliun. Kini menyisakan sebesar Rp14,97 triliun. Dengan proyeksi kebutuhan yang masih besar, BGN memperkirakan kekurangan sekitar Rp14,53 triliun untuk menutup pelaksanaan program hingga akhir tahun 2025. Tak hanya itu, BGN juga memperluas pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Umum MBG di daerah terpencil. Saat ini sudah terdata sekitar 8.000 SPPG di seluruh Indonesia yang berperan menyediakan MBG bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita. Dadan mengatakan baru akan melaporkan ke Komisi 11 DPR RI jika anggaran tambahan sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Setelah menyampaikan hal tersebut, anggota DPR langsung menginterupsi pernyataan Dadan.
Wakil Ketua Komisi 11 DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, Dadan seharusnya meminta persetujuan penambahan anggaran ke DPR terlebih dahulu, baru ke Kementerian Keuangan. Wafiroh mengingatkan kepada tim BGN agar wajib mengetahui proses pengajuan anggaran, harus melalui DPR terlebih dahulu. Seharusnya, kata dia, sebelum mengadakan rapat, BGN sudah mengagendakan adanya penambahan anggaran. Menambahkan Wakil Ketua Komisi 11 yang lain, Putisari, menyebut Kemenkyu juga akan bertanya ke Komisi 11 terkait pengajuan anggaran itu. Sebab memang mekanisme pengajuan anggaran perlu persetujuan Komisi 11 barulah ke Kementerian Keuangan. Ini yang perlu kita luruskan. Sebenarnya sebelum minta ke Kemenkyu, Pak, ke kita dulu, Pak. Sebelum minta ke Kemenkyu, ke kita dulu. Karena fungsi anggaran di kita, Pak. Bapak ke Kemenkyu itu dengan membawa surat dari persetujuan dari kita, Pak. Jadi contoh, kapan itu dari Kementerian apa ya? Kementerian Kemenaker. Kita itu sampai mendadak rapat ketika reses, Pak. Sama Kemenkes itu kita mendadak reses itu kita agendakan rapat karena saat itu hari terakhir sebelum mereka mengajukan ke Kemenkyu, Pak. Jadi harus ke kita dulu, Pak. Nah, ini kayaknya Pak Dadan harus ada dari tim yang tahu betul proses seperti ini, Pak. Ini harus ke kita dulu, Pak. Harusnya kalau Bapak mau mengajukan ini, hari ini bisa Bapak bilang ke tim kita bahwa salah satu agendanya adalah pengajuan persetujuan penambahan anggaran. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi hukum kepada 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Usai dinyatakan bersalah di tingkat kasasi karena membantu guru honorer lewat sumbangan sukarela dan berakhir dipecat. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi hukum kepada 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Rasnal dan Abdul Muiz, usai dipecat karena membantu guru honorer lewat sumbangan sukarela. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pemberian rehabilitasi hukum tersebut diberikan berdasarkan adanya aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap dengan adanya rehabilitasi ini, nama baik Rasnal dan Abdul Muiz bisa dipulihkan. Ia juga mengingatkan semua pihak untuk melindungi dan menghormati profesi guru. Sebagai informasi, kasus tersebut berawal saat Abdul Muiz bersama Rasnal mengusulkan kepada komite sekolah agar orang tua murid membayar gaji 10 guru honorer. Diketahui, para guru tersebut belum menerima gaji selama 10 bulan pada 2018. Namun belakangan, Abdul Muiz dilaporkan ke polisi oleh LSM dengan tudingan aksinya bersama Rasnal masuk kategori pungutan liar. Selain itu, Abdul Muiz juga dituding tidak akan mengikutkan siswa ujian semester jika tidak membayar. Namun Abdul Muiz membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan pembayaran tersebut digratiskan untuk siswa yang tidak mampu. Namun dugaan pungutan liar yang dilakukan Abdul Muiz tetap berlanjut.
Abdul Muiz dan Rasnal ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Luwu Utara dan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Makassar pada 2022. Pengadilan Negeri Makassar sempat memberi vonis bebas alias tidak bersalah kepada keduanya. Tetapi putusan itu dianulir Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, yang mana keduanya dihukum pidana penjara selama 3 bulan dan denda 50 juta rupiah. Abdul Muiz sendiri membantah tudingan tersebut dan merasa dirinya dituduh menerima gratifikasi. Sementara itu, Rasnal merasa telah dikriminalisasi sejak dilaporkan oleh pihak LSM ke polisi. Rasnal mengungkapkan dana komite yang dikelolanya transparan dan atas persetujuan orang tua murid. Teman-teman media, barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz, guru SD, SMP, SMA yang dari Luwu Utara. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI dan kami terima, dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Selanjutnya Pak Mensesnek akan memberikan sedikit. Ya. Baik, terima kasih. Jadi berkenaan dengan peristiwa yang menimpa saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan semoga putusan ini dapat memberikan rasa keadilan untuk guru yang kita hormati, dan itu juga kepada masyarakat dan kepada lingkungan pendidikan, tidak hanya di Luwu Utara, dan juga di Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Dan dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat serta hak-hak kedua guru ini, semoga berkah. Demikian. Bilkis, balita berusia 4 tahun yang sempat diculik di Makassar, berhasil ditemukan selamat di pedalaman Jambi setelah dijual ke komunitas suku anak dalam seharga 80 juta rupiah. Ia sempat menolak dibawa pulang karena sudah dekat dengan keluarga yang merawatnya. Bilkis, balita berusia 4 tahun yang sempat menghebohkan publik karena diculik di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di wilayah pedalaman Jambi. Ia diselamatkan dari permukiman suku anak dalam atau SAD setelah diketahui sempat dijual dengan harga 80 juta rupiah oleh jaringan perdagangan anak lintas provinsi.
Namun, proses penjemputan Bilqis tak berjalan mudah karena ia sempat menolak dibawa pulang karena telah memiliki kelekatan emosional dengan keluarga yang merawatnya di komunitas SAD. Pihak kepolisian pun bahkan harus melakukan panggilan video atau video call orang tua Bilqis agar balita tersebut dibawa kembali ke rumahnya. Negosiasi untuk membawa Bilqis keluar dari wilayah SAD berlangsung alot. Warga komunitas adat tersebut keberatan menyerahkan sang balita karena sudah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Proses penyerahan akhirnya berhasil dilakukan setelah negosiasi panjang yang melibatkan Polres Merangin, Dinas Sosial setempat, dan Kepala Suku SAD. Polisi menunggu di tengah hutan, sementara Kepala Suku berperan membujuk warganya agar bersedia menyerahkan Bilqis. Pihak kepolisian menjelaskan penyerahan Bilqis dilakukan secara sukarela tanpa ada imbalan uang atau barang. Polisi hanya memberikan pengertian kepada warga tentang posisi keluarga korban jika mengalami hal serupa. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Nasrullah, menjelaskan bahwa Bilqis memang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga ia cepat dekat dengan warga SAD. Peristiwa ini menarik perhatian publik terhadap suku Anak Dalam, sebuah komunitas adat terpencil yang hidup di pedalaman hutan Provinsi Jambi dan sebagian Sumatera Selatan. Suku Anak Dalam dikenal juga dengan sebutan orang rimba, suku Kuba, atau orang Ulu, yakni kelompok masyarakat asli Sumatera yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Komunitas ini tersebar di beberapa kabupaten seperti Merangin, Bungo, Tebo, Sarolangun, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus penculikan Bilqis, yakni SY 30 tahun, NH 29 tahun, MA 42 tahun, dan AS 36 tahun. Pelaku utama, SY, menculik Bilqis di Taman Pakui Sayang, Makassar, kemudian menawarkannya lewat media sosial Facebook. Korban kemudian dijual berantai dari SY ke NH, lalu ke MA dan AS di Jambi dengan harga awal 15 juta rupiah. Dari tangan MA dan AS, Bilqis kembali diperjualbelikan ke kelompok SAD seharga 80 juta rupiah. Aku itu kan orang yang ngasih anak sama kami itu, ada orang minta carikan anak. Beda dulu. Mamang bunda Pak. Kita ambil kita ambil bang itu abang itu. Dia. Ambil piringan tenang. Ambil piringan mana di bangku. Yang mana piringan kami? Ini. Buka. Di mana? Ada di bangku, Bang. Di bangku. Di bagian mana? Dari sini. Yang tempatnya singgah tadi malam. Makan. Kita makan bareng kan? Siapa taruh sama siapa di sana? Ada tukang sini di sini. Kau jangan basing-basing. Iya Bang, tapi jujur Bang, demi Allah, demi Rasulullah, saya bohong. Jauh dari Makassar. Iya Bang, kami minta ampun, minta maaf kami Bang, kami tidak tahu Bang. Kami mau ambil anak itu Bang, kami mau ambil anak itu. Kan itu aman kan? Aman Bang. Nah, kita jemput. Kita jemput. Penculikan terhadap anak. Presiden Prabowo Subianto memuji agen intelijen Australia di hadapan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Prabowo menyebut agen intelijen Australia bekerja sangat baik. Presiden Prabowo Subianto memuji agen intelijen Australia di hadapan Perdana Menteri atau PM Australia Anthony Albanese. Hal itu terjadi saat Presiden Prabowo melakukan jumpa pers bersama Albanese di atas kapal HMAS Canberra, Australia, Rabu 12 November 2025. Prabowo menyebut agen intelijen Australia telah bekerja sangat baik karena tahu ia menyukai Backpeep.
Karena itu, penyambutannya di Australia turut dimeriahkan oleh peniup bagpipe. Sebagai informasi, bagpipe merupakan alat musik tiup kayu asal Skotlandia yang kerap diperdengarkan dalam acara-acara resmi. Dalam kunjungan kali ini, kedua negara menyepakati perjanjian keamanan baru. Yang negosiasinya secara substansial sudah selesai hari ini. Prabowo menekankan kunjungannya telah melahirkan kesepakatan penting terkait keamanan dua negara. Indonesia, kata Prabowo, berkomitmen untuk bekerja sama erat di bidang pertahanan dan keamanan. Terlebih, Australia adalah tetangga Indonesia, sehingga perjanjian ini pada dasarnya sebagai penegas tekad Indonesia meningkatkan persahabatan. Manner, you know, I think your intelligence is very good. You know that I like bagpipes, so I'm received by bagpipe, and thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Can I thank the Chief of Navy and the Captain of the HMAS Canberra and all of the naval personnel who've welcomed us here and helped to organise this visit today. Thank you. Thank you. Prabowo lantas menyinggung budaya bertetangga di Indonesia. Masyarakat Indonesia seringkali mengutip sebuah pepatah bahwa tetangga yang akan membantu lebih dulu ketika seorang menghadapi keadaan darurat. Sementara itu, Albanese menyatakan perjanjian ini adalah pengakuan dari kedua negara. Bahwa cara terbaik untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas adalah dengan bertindak bersama. Polisi mengatakan pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara tak terhubung dengan jaringan teror. Polisi menegaskan pelaku merupakan siswa SMA aktif dan bertindak secara mandiri. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara tak terhubung dengan jaringan teror. Ia menegaskan pelaku merupakan siswa SMA aktif dan bertindak secara mandiri. Hal itu disampaikan Irjen Asep dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat pada Selasa 11 November. Ia mengatakan polisi juga telah mengambil langkah-langkah untuk menangani situasi, salah satunya dengan melakukan penjinakan 3 bom rakitan di 2 lokasi berbeda.
Sebagai informasi, Densus 88 Anti Teror Polri menyebut terdapat 7 peledak yang dibawa pelaku saat insiden ledakan di SMA Negeri 72. Sebanyak 4 peledak meledak di 2 lokasi yang berbeda, sedangkan 3 lainnya belum digunakan dan sudah disita petugas untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan, sementara anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disingkat ABH yang terlibat dalam ledakan tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Sebelumnya diberitakan, ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta pada Jumat 7 November. Sebanyak 96 orang yang didominasi siswa terluka akibat peristiwa tersebut. Bahkan hingga 1 hari setelah kejadian, sebanyak 29 korban masih dirawat di sejumlah rumah sakit dan 67 lainnya sudah dipulangkan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan bahwa rencana redenominasi rupiah belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Peri mengatakan saat ini BI masih fokus untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai rupiah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan bahwa rencana redenominasi rupiah belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Diketahui redenominasi merupakan penyederhanaan nilai mata uang dengan cara menghapus beberapa angka di belakang nominal tanpa mengubah nilai real atau daya beli masyarakat. Contohnya, pada uang Rp1.000 setelah redenominasi akan menjadi Rp1, tetapi harga barang dan jasa tidak mengalami perubahan. Menurut Peri, saat ini BI masih fokus untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai rupiah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menjelaskan kebijakan redenominasi bukan hanya soal mengganti angka pada rupiah saja, tetapi memerlukan persiapan teknis sebelum diberlakukan. Sehingga, kata Peri,
Redenominasi itu memerlukan waktu dan juga persiapan yang lebih lama. Redenominasi ini muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. Kemudian PMK ditetapkan pada 10 Oktober 2025 serta diundangkan pada 3 November 2025. Salah satu prioritas strategis Kemenku tersebut adalah penyusunan rancangan undang-undang mengenai perubahan harga rupiah atau redenominasi rupiah. Adapun urgensi penyusunan RUU redenominasi rupiah adalah untuk efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, serta menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa redenominasi rupiah merupakan kebijakan Bank Indonesia, bukan kewenangan Kementerian Keuangan. Purbaya mengatakan BI akan menentukan waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang tersebut. Ia juga menegaskan belum ada rencana konkret dari pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut dalam waktu dekat. Dengan demikian, hingga kini redenominasi rupiah masih sebatas wacana yang bergantung pada kajian dan kesiapan otoritas moneter. Purbaya mengatakan pemerintah memastikan segala proses akan dilakukan secara transparan dan melibatkan lembaga terkait agar tidak menimbulkan keresahan publik. Sebagai informasi, kebijakan redenominasi bukan hal yang baru karena sejumlah negara telah lebih dulu menerapkannya. Sejumlah negara di dunia telah lebih dulu melakukannya, baik karena hiperinflasi maupun restrukturisasi ekonomi. Misalnya Zimbabwe menjadi salah satu contoh paling ekstrim dari redenominasi. Negara ini telah 3 kali melakukannya akibat hiperinflasi yang tak terkendali, di mana pada tahun 2009, $1 Zimbabwe keempat setara dengan 10 septiliun dolar pertama. Kemudian, Turki menjadi contoh negara yang berhasil menerapkan redenominasi. Pada tahun 2005, pemerintah memangkas 6 dari mata uang lira sebagai bagian pemulihan ekonomi setelah krisis besar. Dikutip dari IMF, Januari 2008, reformasi mata uang Turki membantu menekan inflasi dan mengembalikan kredibilitas lira di mata dunia keuangan. Wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa untuk membatasi peredaran pakaian bekas impor menuai reaksi keras dari pelaku usaha thrifting di berbagai daerah, termasuk di Banyuwangi. Rencana Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberantas peredaran pakaian bekas impor menuai tanggapan dari kalangan pelaku usaha thrifting di berbagai daerah. Purbaya Yudisadewa menyampaikan bahwa kebijakan pembatasan impor pakaian bekas dilakukan untuk menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri. Para pedagang thrift mengaku kecewa dan berharap pemerintah mempertimbangkan kembali wacana tersebut. Sebagian besar pelaku usaha thrifting adalah anak muda yang menjadikan bisnis ini sebagai sumber penghidupan utama. Pedagang menilai jika larangan diberlakukan, usaha thrifting akan mati dan berpotensi membuat ribuan bahkan jutaan orang kehilangan pekerjaan.
Sebagian besar pelaku thrift membangun usahanya dari pesangon setelah terkena PHK, menjadikan sektor ini sebagai jalan untuk bangkit secara ekonomi. Para pedagang menyatakan kesediaannya untuk dibina agar usaha mereka dapat berjalan legal dan sesuai regulasi pemerintah. Selain siap dibina, pedagang thrift juga bersedia membayar pajak agar dapat memberikan kontribusi nyata kepada negara. Kegiatan thrifting tidak hanya menghidupi pedagang, tetapi juga memberi dampak positif bagi pelaku UMKM dan pekerja di sekitar lokasi. Untuk larangan sih sebenarnya kita sebagai pelaku thrifting sangat kecewa ya. Mungkin kalau untuk dilarang janganlah kalau dari kita. Mungkin kalau lebih baiknya diatur mungkin dari segi pajaknya. Karena sebenarnya teman-teman sendiri, teman-teman seller, kita mau kok bayar pajak, kita mau kok kasih kontribusi ke negara. Ya harapan kami ke depannya lebih diatur lagi lah kayak gitu. Ya. Mas ini sekali event itu butuh berapa pedagangnya? Kalau pedagangnya tergantung kita lihat venue sih Mas. Kalau venue-nya besar bisa masuk sampai 60, itu untuk zona fashion aja, nanti belum untuk yang aksesoris sama F&B. Mas ini apa yang dijual Mas? Kalau teman-teman di sini rata-rata dari atasan sampai bawahan sih, cowok cewek semua rata. Mas kalau barangnya ini diambil dari mana? Kalau kita biasanya ngecernya dari Bandung Mas. Jadi kita bukan importer langsung, jadi kita ngecer aja sih. Kalau harga Mas yang dijual? Harga untuk fashion mulai dari 35.000. Tapi semua barang itu kan impor ya Mas? Untuk yang di sini nggak semuanya sih, kita ada UMKM juga. Kemarin sayang sekali ya dengan apa yang berita kayak gini. Tapi gimana lagi bisa pemerintah kan ya? Nah, ada harapan nggak yang bisa disampaikan pemerintah Mbak? Harapannya kalau bisa tetap ada ya. Tetap ada gitu karena sekarang orang-orang Banyuwangi juga udah nggak asing lagi kan sama barang-barang thrift dan thrift yang sekarang kan udah up to date banget tuh untuk model-modelnya. Jadi ya harapannya tetap berlanjut lah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.